Assalamualaikum belajar hebat Indonesia. Makasih ya udah ngeklik video ini dan ayo belajar fisika. Hai, gimana quarantine days kalian? Habis lebaran udah habis berapa hand sanitizer nih? Terus di rumah sedia semprotan desinfektan nggak? Atau malah kalian nih yang kena semprot? Anyway, ngomongin semprot-menyemprot, kita harus berterima kasih loh sama Bernoulli dan para fisikawan yang udah nemuin prinsip-prinsip dari fluida. Jadi sekarang kita bisa menikmatin berbagai hal hasil penerapan prinsip fluida, ya kayak semprotan desinfektan tadi, spray parfum kalian, pompa air di rumah, sampai turbin angin, bahkan pesawat terbang. Loh, kok turbin angin, pesawat? Bukannya fluida itu cair ya? No, bukan ya. Semua yang mengalir baik itu cair maupun gas, dia termasuk fluida. Jelas, air termasuk, sirup marjan termasuk, dan udara juga termasuk fluida. Emang udara ngalir? Oh iya dong, check this out. Di video ini, Mr. Stephen Murray nyampurin soda api yang buat bersihin pipa sama cuka. Terus gas yang dihasilin dari campuran tadi seakan-akan dituangin ke gelas yang isinya lilin yang nyala. Akibatnya lilin itu padam gara-gara gelasnya sekarang nggak ada oksigennya, tapi dipenuhin sama gas soda api tadi. Terus pas Mr. Murray ini numpahin semua gas soda api dari gelas, lilinnya sekarang jadi bisa nyala lagi. Nah, jadi walaupun nggak kelihatan jelas, udara bisa ngalir dan kita tumpahin kayak air gitu. Di video ini kita bakal pelajarin apa itu fluida ideal, persamaan kontinuitas, dan hukum Bernoulli. Meskipun kita tinggal di physical universe, ketika kita menjelaskan konsep-konsep fisika, terkadang kita harus berpura-pura bahwa beberapa hal tidak terjadi. Begitu juga ketika kita membahas fluida. Ya, karena ketika fluida itu bergerak, dia sangat dinamis dan banyak sekali hal yang terjadi pada fluida tersebut dalam waktu yang sama. Nggak sesimpel itu. Jadi, untuk memudahkan kita belajar fluida, nggak apa-apa lah ya, kita sedikit berpura-pura. So, kita anggap aja fluida yang kita pelajari ini adalah fluida ideal. Ya, walaupun you know lah, yang ideal di dunia ini nggak ada. Yang pertama, mari kita anggap bahwa fluida yang kita pelajarin ini tidak termanfaatkan atau incompressible. Maksudnya adalah jika fluida ini kita beri perlakuan, maka volume dan massa jenisnya tidak akan berubah. Yang kedua, kita juga akan berasumsi bahwa aliran fluida ini adalah laminar. Nah, yaitu aliran yang mulus dan sempurna. Dan nggak turbulens kayak gini. Yang ketiga, kita anggap fluida ini tidak punya viskositas alias kekentalan. Fluida yang ngalirnya mudah kayak air, ini viskositasnya rendah. Tapi yang ngalirnya susah kayak oli, madu, atau sirup, maka viskositasnya tinggi. Dan ini bukan fluida ideal. Kayak gaya gesekan di benda bergerak, viskositas juga bisa bikin apa yang kita bahas jadi lebih rumit dan complicated. Nah, oleh karena itu, yuk kita abaikan aja. Ketika fluida mengalir, volume air yang mengalir tiap waktunya sering kita sebut dengan debit. Debit ini dilambangkan dengan huruf kapital Q dan satuan internasionalnya adalah meter kubik per second. Nah, karena volume itu adalah luas penampang kali tinggi atau X, so persamaan ini bisa kita uraikan jadi seperti ini. Nah, jadi V-nya kita ganti sama A kali X. Terus karena X per T adalah kecepatan, maka kita ganti jadi V. Maka, selain dengan mengukur volume air di kran tiap detiknya, kalian juga bisa ngitung debit dengan mengukur luas permukaan kran dan kecepatan aliran airnya. Q sama dengan A kali V. Ada yang suka mainan selang? Atau pernah mencet-mencet ujung selang buat bikin airnya lebih mancar? Nah, dari situ kita udah tahu kalau luas penampang pipa dipersempit, maka kecepatan airnya bakal lebih besar. Nah, secara matematis bisa kita tulis seperti ini. A1V1 sama dengan A2V2. Jadi, saat luas permukaan atau A-nya besar, maka kecepatan atau V-nya kecil. Tapi sebaliknya, saat A-nya kecil, maka V-nya jadi besar. Sehingga hasil kali dari kedua ruas selalu memiliki nilai yang sama. Inilah yang kita sebut sebagai persamaan kontinuitas. Despite of perjalanan hidupnya yang begitu dramatis, mulai dari diusir dari rumah, dijauhin, bahkan diaku karyanya sama bapak sendiri, Daniel Bernoulli sukses dan berhasil menemukan hal besar tentang aliran fluida. Pada awalnya, Bernoulli penasaran dengan hubungan antara tekanan darah dan kecepatan alirannya. Dia membuat model menggunakan pipa dengan fluida di dalamnya, dan dari percobaan itu dia menyadari bahwa semakin besar kecepatan aliran fluida pada pipa, maka semakin rendah tekanan yang fluida itu berikan pada dinding pipa, dan berlaku juga sebaliknya. Dan itu dia tuliskan dalam persamaan Bernoulli.
Tekanan ditambah setengah kali massa jenis kali kecepatan kuadrat ditambah massa jenis kali percepatan gravitasi kali H, nilainya adalah selalu konstan. Oke, mungkin pada awalnya kelihatan kayak, wah panjang amat. Nah, tapi tenang, kalem. Karena sebenarnya kalau kita cermatin, ini semua pernah kita pelajarin waktu SMP. Bernoulli mendapatkan persamaan ini didasarkan pada konsep bahwa energi di fluida yang mengalir itu konstan. Jadi selama fluida mengalir dalam pipa, energi yang dimilikinya tidak akan bertambah maupun berkurang. Energi pada fluida yang dinyatakan Bernoulli ada 3 jenis, yaitu 1. Energi yang berkaitan dengan tekanan atau W sama dengan P kali V. 2. Energi yang berkaitan dengan gerak benda, yaitu energi kinetik sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. 3. Energi yang berkaitan dengan perbedaan ketinggian, yaitu energi potensial sama dengan massa percepatan gravitasi kali ketinggian. For your information, menghitung sesuatu yang berhubungan dengan fluida lebih mudah ketika kita menggunakan massa jenis dibandingkan massa. Oleh karena itu, jika kita bagi persamaan ini dengan volume, maka akan jadi persamaan Bernoulli yang tadi. Energi total pada setiap titik di aliran fluida itu tetap sama. Jadi, jika salah satu bentuk energi ini berkurang, maka energi lain secara otomatis akan menjadi lebih besar karena total energinya selalu konstan. Coba perhatikan pipa ini, kedua titik memiliki ketinggian yang sama, maka energi potensial per unit volume di kedua rumus bisa kita coret. Terus, berdasarkan prinsip kontinuitas di atas, titik pertama memiliki kecepatan lebih rendah daripada titik kedua. Otomatis, tekanan dan alirannya bakalan tinggi agar total kedua ruas tersebut tetap sama. Nah, ini maksud pernyataan Bernoulli tadi. Semakin besar kecepatan aliran fluida pada pipa, maka semakin rendah tekanan yang fluida itu berikan pada dinding pipa, dan berlaku juga sebaliknya. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang fluida dinamis. Nah, ulang terus videonya agar materi ini bisa sampai di luar kepala, karena di video selanjutnya kita bakal pakai konsep fluida ini buat bikin analisis keren tentang tokoh horor yang sering kalian tonton. Penasaran nggak tuh? Nah, ditunggu ya. Thank you udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan share video ini agar lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya. Terakhir, selamat belajar, ilaliko, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.